Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah inisiatif penting yang akan membawa kemajuan ekonomi bagi desa-desa di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Koperasi Desa Merah Putih. Pembentukan koperasi ini bukan tanpa dasar, namun menindaklanjuti beberapa ketentuan strategis, di antaranya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Surat Edaran Menteri Desa dan PDT Nomor 6 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Surat Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT nomor B13-PDP.01-01-V-2025 tanggal 6 Mei 2025 perihal penggunaan dana desa untuk pembentukan koperasi, serta Surat Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT nomor B15-PDP.04.01-V-2025 tanggal 14 Mei 2025 perihal percepatan pembentukan dan rapat anggota koperasi. Berdasarkan landasan kuat ini, percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih di Kutai Kartanegara akan melalui beberapa tahapan penting. Mari kita pahami bersama. Tahap pertama adalah rapat atau pertemuan awal. Di sini, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD akan mengundang seluruh unsur masyarakat desa, mulai dari kelompok petani, nelayan, pedagang, kelompok marginal, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, pemuda, tenaga profesi kesehatan, kelompok seni budaya, hingga kelompok masyarakat lainnya. Tujuan utama dari rapat ini adalah menggali informasi dan melakukan identifikasi mendalam mengenai potensi serta masalah yang ada di lingkungan desa, ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa kita, kebutuhan pokok dan pangan masyarakat, kualitas pelayanan kesehatan seperti ketersediaan obat-obatan, sarana dan prasarana hingga tenaga medis, sarana dan prasarana yang mendukung mata pencarian masyarakat, keberadaan lembaga profesi masyarakat seperti kelompok petani, nelayan, peternak, atau buruh perkebunan. Ketersediaan lahan milik desa atau lahan berpotensi untuk usaha koperasi. Dan tentu saja keberadaan lembaga ekonomi desa yang sudah ada saat ini, seperti BUMDes, koperasi lain, pasar desa, toko sembako, hingga layanan simpan pinjam masyarakat. Tahap kedua, hasil identifikasi tadi akan menjadi dasar untuk menyusun kebutuhan masyarakat. Data ini kemudian menjadi fondasi untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih serta penentuan bidang usaha atau pelayanan yang akan dijalankan. Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa akan melaksanakan dan memimpin musyawarah desa khusus untuk membahas langsung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Peserta musyawarah desa ini lebih lengkap, terdiri dari pemerintah desa, BPD, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, pendidikan, perwakilan berbagai kelompok seperti petani, pengrajin, perempuan, pemuda, pemerhati anak, masyarakat miskin, kewilayahan, kader kesehatan, disabilitas, lansia, seniman, hingga budayawan. Penting dicatat, musyawarah desa ini wajib melibatkan pemerintah kecamatan setempat, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mereka akan memberikan penjelasan teknis yang komprehensif mengenai pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Tahap ketiga, dalam musyawarah desa khusus yang dipimpin BPD ini, ada beberapa agenda pembahasan utama yang harus disepakati. Model kelembagaan koperasi, apakah akan mendirikan koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, atau mengembangkan koperasi yang sudah ada. Sumber modal Koperasi Desa Merah Putih, aturan keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih, struktur organisasi koperasi yang meliputi pengurus, pengawas, dan pengelola,
Syarat dan struktur ini akan merujuk pada petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025. Dan yang tak kalah penting, kegiatan usaha utama Koperasi Desa Merah Putih harus sudah disepakati. Kesepakatan ini krusial untuk menentukan jenis perizinan usaha berdasarkan KBLI, juga mengacu pada petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025. Sebagai catatan, jika jumlah penduduk pada satu desa kurang dari 500 jiwa, maka pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama antar dua desa. Tahap keempat, setelah semua pembahasan dan kesepakatan tercapai, berita acara musyawarah desa khusus tersebut wajib ditetapkan dan ditandatangani oleh kepala desa. Setelah itu, kepala desa atau lurah wajib langsung melaporkan dan mendaftarkan secara mandiri pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pada platform resmi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih melalui Untuk memfasilitasi seluruh proses ini, pemerintah desa dapat menggunakan dana operasional pemerintah dari dana desa sebesar paling tinggi 3% dari pagu dana desa untuk membiayai pelaksanaan rapat pertemuan dan musyawarah desa khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Keberhasilan ini juga didukung penuh oleh peran penting camat. Camat bertugas mengkoordinir kepala desa untuk melaksanakan musyawarah desa khusus secara terpadu, berurutan, dan terkoordinir. Camat juga menugaskan jajaran pemerintah kecamatan untuk berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal teknis pembentukan, serta mendorong dan mengawal percepatan musyawarah desa khusus ini. Tidak ketinggalan, gugus tugas pendamping Desa Kukar Idaman dan Pendekar Kukar Idaman memiliki peran vital. Mereka akan mensosialisasikan, memantau, dan melaporkan secara berjenjang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, serta memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam menyelenggarakan musyawarah desa khusus ini. Demikianlah tahapan-tahapan penting dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Setiap langkah ini memerlukan komitmen, kerjasama, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat gotong royong dan dukungan penuh dari pemerintah, kita optimis Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi motor penggerak perekonomian desa di Kutai Kartanegara, serta mewujudkan kesejahteraan yang kita cita-citakan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.